Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum soli-solihannya Ustazah. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Komaria. Kita akan belajar tetap di tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 2. Hewan sahabatku. Pembelajaran ketiga. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita belajar, Ustazah ingin mengingatkan terlebih dahulu kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita istiqomahkan. Yang pertama, apakah anak-anakku sudah sholat 5 waktu? Alhamdulillah yang sudah bisa menjaga sholat 5 waktunya. Ustazah harap bisa ditingkatkan menjadi sholat 5 waktu berjamaah dan tepat waktu. Oke, yang kedua, apakah anak-anakku sudah sholat duha? Sudah nak? Alhamdulillah. Yang ketiga, ngaji atau murojaah? Apakah anak-anakku sudah ngaji? Sudah murojaah Al-Qur'annya? Sudah. Yang ngaji pagi ya. Yang belum berarti nanti bisa ngaji dan murojaah Al-Qur'annya di TPQ sore. Istiqomahkan sayang ya. Yang terakhir, apakah anak-anak sudah menjaga kebersihan dan kesehatan? Sudah? Alhamdulillah. Walaupun kita tetap di rumah saja, kita harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari segala virus penyakit. Baiklah, sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini yakni membuat teks laporan hasil observasi. Oke. Sebelumnya kita telah belajar tentang apa sih teks laporan hasil pengamatan itu, begitu ya. Dari mulai strukturnya, bahkan sampai contohnya kita sudah pelajari. Nah, hari ini teks laporan hasil observasi itu sama dengan teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau klasifikasi sesuatu berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi. Tujuan dari teks laporan hasil observasi ini adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai sesuatu hal. Anak-anak bisa perhatikan contoh teks laporan hasil observasi di LKS halaman 42 sampai 43. Silakan dibuka LKS-nya. Oke. Bagaimanakah langkah-langkah membuat teks laporan? Langkah-langkah membuat teks laporan ada 4. Yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu sesuatu yang ingin diamati atau temanya. Kalau di LKS di sini laporan hasil observasi panda. Berarti kita sudah menentukan sesuatu yang ingin diamati itu adalah panda, hewan panda. Yang kedua, mencari informasi yang berkaitan dengan pengamatan yang kita lakukan. Jadi kita cari tahu terlebih dahulu apa itu panda, ciri-cirinya seperti apa, habitatnya, perkembangbiakannya. Kita cari dari mana? Dari segala macam referensi, bisa dari buku, dari ensiklopedia, bisa dari Google, ya kan? Terserah, yang penting kita mendapatkan informasi terlebih dahulu, informasi awal. Yang ketiga, kita melakukan pengamatan. Setelah kita mendapatkan informasi awal, kita melakukan pengamatan terhadap hewan panda tersebut. Yang terakhir, kita tulis hasil pengamatannya sesuai dengan fakta yang ada. Oke. Struktur penulisan teks laporan hasil observasi. Seperti contoh yang di LKS ya. Yang pertama yang kita harus tulis adalah judulnya. Yang kedua, hal yang diamati. Tadi judulnya kan laporan hasil observasi panda. Berarti hal yang diamati panda. Pintar. Tujuan pengamatan. Apa? Menjelaskan ciri-ciri, habitat, dan kebiasaan hidup dari panda. Itu salah satu contoh ya. Terus setelah itu kita uraikan hasil pengamatan kita. Nah, bagaimana menguraikan hasil pengamatan? Uraian hasil pengamatan tersusun atas. Yang pertama, informasi umum terkait sesuatu yang diamati. Yang kedua, kumpulan fakta. Kumpulan fakta ini berisi informasi penting yang memuat klasifikasi secara terperinci dari pengamatan yang dilakukan. Jadi untuk kumpulan faktanya kita akan menjelaskan, karena tadi yang diminta tujuan itu menjelaskan ciri-ciri, jadi kita jelaskan ciri-ciri panda, habitat panda, dan kebiasaan hidup dari panda. Yang terakhir yakni simpulan, kita menyimpulkan dari
informasi umum dan kumpulan fakta yang telah kita dapatkan. Perhatikan, ini untuk menemukan kumpulan fakta. Untuk menemukan kumpulan fakta, kita harus membuat daftar pertanyaan seperti biasanya ya. Daftar pertanyaannya berisi apa? Berisi 5W1H. Yang pertama apa? Apa di sini menanyakan tentang sesuatu yang kita amati. Apa sih sesuatu yang kita amati? Kalau tadi yang diamati apa? Panda, contohnya seperti itu. Yang kedua, pertanyaan siapa? Siapa di sini menanyakan tentang pelaku atau seseorang yang melakukan pengamatan. Kalau ditanya siapa yang melakukan pengamatan, kalau kalian atau misalnya ustadzah yang melakukan, berarti ustadzah di sini yang melakukan pengamatan tersebut. Yang ketiga, kapan atau waktu. Kapan di sini menanyakan tentang waktu. Waktu kalian melakukan pengamatan. Yang keempat, dari mana? Di mana, kemana, dari mana? Kata tanya ini menanyakan tentang tempat. Jadi di manakah tempat atau di manakah habitat panda itu? Jadi kita tuangkan di dalam kumpulan fakta tersebut. Nah, yang kelima, mengapa? Mengapa di sini menanyakan penyebab atau alasan, ya kan? Alasan misalnya di situ kita jelaskan tentang ciri-ciri panda. Panda itu setiap tubuhnya ya kan diselimuti oleh rambut. Kenapa kok diselimuti oleh rambut? Karena panda adalah hewan mamalia seperti itu. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana di sini menanyakan tentang proses atau step-step atau langkah-langkah. Nah, langkah-langkah di sini misalnya kalau kita tadi berbicara tentang panda, berarti bagaimanakah proses perkembangbiakan panda? Seperti itu. Nah, sebenarnya dari 6 ini, 5W1H ini, itu ada lagi satu kata tanya yang ini berapa? Yang biasanya menanyakan jumlah. Ini perlu kita tuangkan juga dalam mencari kumpulan fakta jika memang ternyata panda itu berbagai macam jenisnya seperti itu. Contoh, perhatikan gambar. Ini gambar apa sayang? Ada yang tahu? Kura-kura atau penyu ya? Ya, ini adalah gambar penyu laut. Contoh teks laporan tentang observasi penyu laut. Silakan diperhatikan. Hal yang diamati, ya kan ditulis. Setelah judul, hal yang diamati, selanjutnya kemudian tujuan pengamatan. Setelah itu uraian hasil pengamatan. Silakan dibaca. Oke, dari paragraf pertama mengemukakan tentang informasi umum tentang penyu, ya kan? Kemudian baru kita mengklasifikasikan, ya kan? Informasi selanjutnya tentang kumpulan fakta, yakni habitatnya, ciri-ciri penyu, sampai perkembangbiakan penyu. Dan yang terakhir kita tutup dengan kesimpulan. Oke, demikianlah yang dapat Ustazah sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Apabila ada kebaikan, semua berasal dari Allah SWT. Jangan lupa tugasnya dikerjakan sayang ya. Agar lebih paham kembali, kalian bisa menambah materi pembelajaran hari ini dengan membaca LKS yang telah kalian dapatkan dari Ustazah. Sekian dulu, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.